Halo domestik, kembali lagi dengan gua di sini, dimana kali ini gua akan mereview film yang berjudul Racun Sangga. Industri film horor lokal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang fluktuatif. Meski masih kerap dicap sebagai genre yang lebih mementingkan kualitas ketimbang kualitas, sejumlah karya horor tetap mampu mencuri perhatian dan memberi harapan akan kemajuan. Salah satu yang menarik untuk dikaji adalah film yang berjudul Racun Sangga. Sebuah karya dari sutradara yang dikenal sangat produktif, tercatat merilis hingga 4 film hanya dalam waktu 1 tahun. Film ini menimbulkan perdebatan di kalangan penonton dan pengamat film. Di satu sisi, Racun Sangga dipuji karena keberaniannya dalam pendekatan teknis dan suasana. Namun di sisi lain menuai kritik tajam atas struktur cerita dan kualitas akting. Hal ini memperlihatkan dinamika umum dalam dunia horor lokal, bahwa sebuah film bisa menonjol secara estetika tapi tetap runtuh jika tidak ditopang dengan cerita dan karakter yang kuat. Ini ada beberapa video CCTV yang aku simpan. Semenjak Andi sakit, dia bertingkah aneh. Salah satu aspek yang pertama kali menarik perhatian adalah desain posternya. Secara visual, poster Racun Sangga cukup kuat dan menarik dengan dominasi warna merah dan hitam yang langsung menyiratkan genre horor. Namun poster ini dituding menjiplak konsep dari poster peraih Oscar Parasite, khususnya penggunaan blok hitam yang menutupi mata tokoh. Tuduhan plagiarisme ini memunculkan pertanyaan tentang orisinalitas dan keberanian eksplorasi visual di tengah industri yang masih sangat kompetitif. Motivasi untuk menonton film ini datang dari berbagai faktor, termasuk rekomendasi dari kreator konten yang menyuarakan pentingnya menilai film secara idealis, bukan sekedar mengikuti arus populer atau mengejar keuntungan. Dia kenapa, Kak? Film horor lokal yang kualitasnya meragukan, bahkan disebut memiliki rasio satu film bagus dibandingkan 100 yang buruk, Racun Sangga hadir sebagai upaya untuk memulihkan harapan, setidaknya dalam 30 menit awalnya. Aku juga tidak mengerti itu apa. Semuanya mulai tidak masuk akal. Bagian pembuka film ini memang menunjukkan potensi besar dengan atmosfer yang dibangun perlahan dan penggunaan teknik sinematografi seperti long text. Suasana horor yang tenang namun mencekam berhasil dihadirkan scoring musik yang subtil memperkuat emosi, membuat penonton merasa tidak nyaman. Laki kami terkena racun sangga. Racun gaib. Di dunia ini banyak orang matian yang terkena racun itu. Ini ilmu tingkat tinggi. Ngalih disembuhkan. Tanpa perlu menyajikan kegerian secara eksplisit, pilihan gaya pengambilan gambar yang bervariasi dari kamera statis ke handheld serta penceritaan minimalis berhasil menarik perhatian, bahkan bagi penonton awam. Salah satu adegan yang paling dikenang adalah adegan parutan, di mana alat rumah tangga biasa menjadi simbol teror. Editing cepat dan suara yang repetitif menambah ketegangan, menjadikannya salah satu momen paling intens dalam horor lokal belakangan ini. Sayangnya kualitas tersebut tidak mampu bertahan hingga akhir. Setengah jam terakhir justru menjadi titik lemah film ketika cerita berubah menjadi eksorsisme bernuansa religius yang dieksekusi dengan durasi Bisa bawa aku keluar dari sini, Mi? terlalu panjang dan monoton. Atmosfer horor yang semula kuat perlahan memudar.
Kritik juga diarahkan pada efek visual dan performa akting. Efek penyakit kulit yang digambarkan tidak realistis dan terlihat seperti tempelan lem, merusak pengalaman visual. Pemeran utama Fahad Haidra dinilai tampil datar dan kurang menyatu dengan karakter yang diperankannya, sebuah aspek vital yang semakin menurunkan kualitas film. Kamu tadi kenapa? Aku juga gak ada tahu apa yang terjadi sama diri aku, Mi. Kira ini aku selalu mendengar suara-suara aneh untuk melukai diri. Rasanya nyata sekali. Kamu pas hamil pernah merasa berhalusinasi? Kayak mendengar atau melihat sesuatu yang gaib? Penilaian media dan platform rating terhadap Racun Sangga juga menjadi sorotan. Skor tinggi yang diberikan oleh situs seperti IMDb dianggap tidak sebanding dengan kualitas keseluruhan film. Penonton diajak untuk lebih kritis dalam memahami sistem penilaian dan tidak serta-merta menjadikan rating sebagai tolak ukur mutlak kualitas sebuah karya. Secara keseluruhan, Racun Sangga adalah film horor yang menjanjikan dari sisi teknis namun lemah dari segi naratifnya. Ia menawarkan pelajaran berharga bahwa sinematografi yang apik dan atmosfer yang kuat tidak akan cukup tanpa didukung oleh cerita yang solid dan akting yang kuat. Film ini menjadi refleksi tentang apa yang dibutuhkan agar horor lokal bisa berkembang secara utuh. Keberanian bereksperimen ke dalam cerita serta konsistensi kualitas dari awal hingga akhir. Abi, kenapa? Dia datang, Mi. Semua ini kadang masuk akal, Via. Dia selalu bilang kalau dalam waktu dekat dia akan mati. Mai, Aci lihat tadi lagi kamu tuh takkan ampun orang. Maksudnya, Cil? Kena ilmu orang. Ilmu hitam, Mai. Dalam konteks industri yang sedang tumbuh namun masih penuh tantangan, Racun Sangga adalah cerminan dari transisi antara eksplorasi teknis yang menjanjikan dan pekerjaan rumah besar di sisi penulisan serta penyutradaraan. Ini sekaligus menjadi sinyal bahwa apresiasi publik terhadap film horor lokal tidak hanya ditentukan oleh genre dan gimmick semata, tetapi oleh kualitas sinema secara menyeluruh. Nah, jadi sekian review film yang berjudul Racun Sangga. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kau kada boleh percaya sama kekuatan sihir. Buat apa ada orang yang hendak meracuni laki ulun? Ada nang hendak memisah buah nikam. Sakit hati, Pinaya. Ini bisa disumbuhkan lah.